Ajis itu megang mata pelajaran IPA ya. Nanti kalau ada yang senang pelajaran IPA, ayo kita belajar sama-sama ya. Baik, lanjut kita bahas tentang tata tertib dan penegakan disiplin. Anak sudah pasti ya, waktu di MI atau di SD juga ada peraturan-peraturan dari sekolahnya. Nah, untuk yang pertama yaitu kita bicara mengenai tata tertib pada saat kegiatan kita normal, sekolah normal ya. Nah, ini kan masih dalam pandemi. Jadi yang saya terangkan di sini adalah yang kondisi normal. Yang pertama itu adalah mengikuti kegiatan madrasah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, setiap ada kegiatan itu anak-anak harus datang tepat waktu, tidak boleh terlambat dimanapun ya. Jadi setiap ada kegiatan, apalagi ada kegiatan upacara, lomba atau dan sebagainya, itu anak-anak dibiasakan untuk datang tepat waktu. Nah, kita juga diajarkan dalam Islam itu jangan menunda untuk sholat ya, dari subuh ketika sudah azan jangan menunda, jangan tidur lagi, aduh entaran lagi, nanti keburu hilang subuhnya ya. Baik, untuk yang kedua itu hadir paling lambat 10 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Nah, ini pada waktu kondisi normal ya. Kondisi normal paling lambat anak-anak itu harus sudah ada di sekolah, harus sudah ada di ruangan kelas 10 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Nah, pada saat kondisi seperti ini, anak-anak ketika menerima pelajaran harus siap 10 menit di rumah. Sudah siap dengan alat tulisnya, sudah siap dengan gadgetnya yang akan diterangkan oleh guru mata pelajarannya. Jangan ketika umpamanya dari guru mata pelajaran memberikan link lewat Google Meet atau Zoom, nanti anak-anak kalau bisa 10 menit sudah siap dengan peralatan tersebut. Jangan 10 menit belum ada yang siap sama sekali. Malahan ada yang baru bangun. Ya, itu tidak bagus. Jadi tanamkan diri disiplin. Disiplin diri dari sejak dini. Dari sekarang. Kalau yang belum disiplin, belajar disiplin. Memulai dari sekarang. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu mengikuti doa bersama sebelum pelajaran jam pertama dimulai. Dan pada siangnya ketika jam pelajaran selesai. Jadi, pada waktu normal, kita mengadakan doa bersama seluruh kelas. Baik itu kelas 7, kelas 8, kelas 9, kita berdoa bersama di halaman. Ya, kita berdoa bersama. Kemudian untuk siangnya setelah selesai jam pelajaran, anak-anak berdoa masing-masing di kelas. Ya, bersama guru mapelnya masing-masing. Setelah jam selesai pelajaran, siangnya ketika mau pulang, anak-anak harus berdoa dulu. Nah, baiknya kan begitu. Sebelum memulai pelajaran dan sesudah berakhirnya pelajaran, kita harus akhiri dengan apa? Doa, ya. Baik, selanjutnya. Selanjutnya yaitu yang nomor 4, yaitu mengikuti pelajaran dengan baik, tekun, dan bertanggung jawab. Nah, ini. Bila anak-anak mengikuti pelajaran dengan baik, otomatis ilmu yang didapat itu pasti akan baik pula. Bila kalau anak-anak umpamanya
dalam kondisi seperti ini, bila kebanyakan bermain itu tidak bagus. Ya, pada saat mengikuti pelajaran usahakan fokus sama pelajarannya. Jangan umpamanya kalau pelajaran lewat Zoom, pikirannya kemana, tapi tatapannya memang di HP atau di laptop, tapi pikirannya kemana-mana. Ya, usahakan fokus dan tekun. Insya Allah kalau anak-anak belajar dengan tekun, apa yang anak-anak inginkan, apa yang anak-anak cita-citakan, insya Allah akan tercapai. Ya. Dan juga ada rasa tanggung jawabnya. Bila anak-anak diberikan tugas oleh guru mata pelajaran, jangan sampai lalai akan tugas. Bila tugas diberikan hari ini, atau dari guru mata pelajarannya memberikan waktu sampai besok, diumpamakan hari ini diberikan tugas, dan besok sudah harus terkumpul semua, atau sekarang diberi tugas, nanti sore sudah dikirim semua, tidak ada yang tidak ngumpul tugas. Jangan sampai anak-anakku semuanya diberikan tugas oleh ibu bunda yandanya di sekolah, tapi dikumpulnya seminggu kemudian atau bahkan berbulan-bulan sampai lupa. Karena sudah terlalu banyak tugas yang tidak dikerjakan, nanti takutnya gimana? Setelah menjelang mulai rapotan, anak-anak pasti akan dikejar sama bunda yandanya. Mirip kayak internet jadi yanda bundanya ya, mintain tugas sama anandanya, anak-anak semuanya yang belum mengerjakan tugas. Jangan sampai seperti itu. Itulah ada rasanya tanggung jawab. Bila anak-anak dikasih tugas, langsung dikerjakan, langsung dikirim kalau sudah selesai. Jangan sampai menunda-nunda. Menunda 1 hari pun salah. Ya, bila sudah selesai langsung dikirim. Kalau sudah langsung dikirim, jangan bilang sudah, ditanya sudah, tapi belum dikirim juga. Nah, jangan sampai menanamkan juga sifat seperti itu. Belajar bohong, belajar untuk mengibuli. Itu sangat tidak bagus ya. Kepada siapapun anak-anak, kepada orang tua, kepada saudara, kepada siapapun. Hal seperti itu dihilangkan. Ya. Baik, kita lanjut pada poin nomor 5, yaitu patuh, taat kepada guru, tata tertib dan peraturan madrasah yang berlaku serta bersikap hormat kepada seluruh sivitas akademika MTS Khalifah Nusantara. Nah, di sini dimaksudkan adalah anak-anak belajar menghormati semua warga di lingkungan Khalifah Nusantara, entah itu helpernya yang membantu untuk bersih-bersih, guru-gurunya, karyawan di Khalifah, semuanya, antar teman juga, ya semuanya harus saling menghormati dan patuh pada tata tertib yang sudah berlaku, yang sudah dibuat oleh madrasah. Jangan sampai anak-anak melanggarnya. Kalau melanggar berarti ada sanksi. Nanti ada sanksi yang melanggar tata tertib. Oke, dimanapun bila sudah melanggar tata tertib pasti ada sanksinya. Baik itu kecil, besar. Sanksinya pasti akan berbeda-beda. Baik, selanjutnya yaitu pada poin nomor 6, menggunakan seragam sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi anak-anak sudah dibiasakan ya dari SD atau MI. Nah, pada hari-hari tertentu
anak-anak sudah dijadwalkan memakai seragam apa saja dari Senin sampai Jumat itu ya. Pakai seragam apa, Senin pakai seragam apa. Jadi sudah ditentukan. Untuk di MTS Kalipa Nusantara bisa anak-anak catat, yaitu pada hari Senin itu dan Selasa, Senin dan Selasa, ya. Yang Anda ulangi, Senin dan Selasa, pakaian yang dipakai yaitu biru putih. Ya, biru dan putih. Bawahnya yang biru, celana dan roknya yang warna biru, kemudian baju putih. Lengkap dengan atributnya, entah itu topi, dasi, dan sebagainya. Ya, lengkap. Begitu bila anak-anak melanggar dari menggunakan atribut, menggunakan seragam, pasti ada sanksinya. Nah, jangan sampai seragam di hari Senin dipakai di hari Senin Selasa itu dipakai hari Rabu umpamanya, dan sampai terbalik. Ya, baik tadi yang hari Senin sama Selasa, ingat putih sama biru. Ya, biru putih. Kemudian pada hari Selasa dan Rabu, hari Rabu dan Kamis. Hari Rabu dan Kamis, anandaku semuanya memakai baju batik oranye. Batik yang warna oranye. Ya, nanti kalau sudah dalam kondisi normal, anak-anak memakai seragam yang sudah Yanda sebutkan tadi. Ya, kalau kondisi sudah normal, ya. Untuk sekarang, ya mudah-mudahan juga pandemi ini cepat berakhir ya. Kita juga semua udah bosan di rumah terus. Itu. Jadi ketika sudah normal, bumi sudah pulih, kita belajar di sekolah. Nah, tentunya anak-anak juga senang berinteraksi sama teman-temannya di sekolah, sama guru dan yang lain-lain. Baik, untuk di hari Jumat. Nah, di hari Jumat itu anak-anak memakai pakaian pramuka lengkap dengan atribut yang sudah diberikan. Ya. Baik, untuk masalah seragam sudah Yana jelaskan. Mulai dari hari Senin Selasa pakai pakaian apa, Rabu dan Kamis pakai pakaian apa, hari Jumat pakaiannya apa. Begitu. Dan untuk selanjutnya poin nomor 7. Poin nomor 7 yaitu menjaga kebersihan kelas dan lingkungan madrasah, memelihara peralatan yang berada di dalam maupun di luar kelas. Nah, ini yang Anda contohkan. Menjaga kebersihan kelas itu jangan sampai anak-anak makan di kelas, kemudian sampahnya dimasukkan ke kolong meja. Itu tidak patut, itu tidak bagus. Nanti kalau kebanyakan sampah di kelas, di kolong meja, nanti menjadi sarang nyamuk. Ya. Ingat, ada kita mengatakan kebersihan adalah sebagian dari iman. Kebersihan itu iman. Ya, bagian dari iman. Jadi usahakan anak-anak sangat dilarang habis makan makanannya dimasukkan ke kolong meja. Itu tidak bagus. Dilarang. Jadi usahakan membiasakan hidup bersih dari hal-hal yang kecil. Nah, apalagi bisa menerapkan di rumah, lebih bagus. Membantu orang tua, ya nyapu boleh, atau bersih-bersih, ngepel, bantu ayah bundanya di rumah. Kan kasihan capek kan, udah memberikan nafkah pada kita. Jadi bantu ayah ibunya di rumah kalau lagi libur gitu.
atau lagi sudah selesai mengerjakan tugas, kerjakan membantu ibu bapak di rumah, entah itu bantu menyapu, bantu menyuci piring, bantu mengepel, atau bantu menjaga adiknya. Ya, jangan adiknya dibiarin bermain sendiri. Nah, sedangkan kakaknya bermain gadget sendiri. Ajak bermain adiknya juga. Ya, yang punya adik atau kakak. Nah, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan madrasah. Di lingkungan madrasah, anak-anak pada saat keluar jam istirahat, itu anak-anak usahakan seperti tadi, membuang sampah pada tempatnya. Jangan sampai membuang sampah sembarangan. Di mana anak-anak makan, buang di tempat. Itu hal yang jelek, ya, tidak bagus. Hal yang buruk, jangan diterapkan terus. Dirubah. Kalau ada yang seperti itu, tolong, Yanda mohon, dirubah. Kita belajar untuk memelihara lingkungan di rumah, di sekolah. Nah, di sini Yanda berbicara tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi setiap anak-anak makan, entah itu makan nasi atau makan snack, nah itu kalau sudah selesai, buanglah di tempat sampah yang sudah disediakan. Jangan di sembarang tempat. Ya. Dan memelihara peralatan yang berada di dalam maupun di luar kelas. Nah, yang Anda contohkan, memelihara maupun peralatan yang ada di luar maupun di dalam kelas. Itu apapun yang ada di dalam kelas, entah itu meja, kursi, dan macam-macam ya yang ada di luar kelas, tolong dijaga. Jangan dicoret-coret, dikotorin, apalagi ditempel-tempel stiker, dicoret pakai stabilo atau dengan tinta macam-macam. Nah, itu salah satu kita menjaga kebersihan. Kalau meja sudah kotor, semuanya kotor kan, jadi belajar jadi tidak nyaman. Jadi begitu ya. Dan juga memelihara yang ada di luar. Mau di luar kelasnya, entah itu macam-macam yang ada di luar kelas ya. Di kelasnya ada apa aja? Ada papan pengumuman, ada ya dan sebagainya, banyak macam yang ada di luar kelas. Pokoknya intinya itu anak-anak harus menjaga semua peralatan yang ada di luar maupun di dalam kelas. Kemudian yang nomor 8, poin nomor 8, mengikuti upacara bendera dengan seragam lengkap beserta atributnya. Nah, dalam kondisi normal, nah semuanya pasti lakukan apel bendera. Ya, upacara bendera, misalnya di hari Senin ya. Jadi anak-anak diusahakan datang tepat waktu, jangan sampai terlambat. Dan seragam yang dipakai harus sesuai dengan jadwal beserta atributnya. Nah, ketika upacara biasanya memakai topi, ya, topi atau atribut lainnya. Jangan sampai tidak bawa, begitu. Harus dibawa semua atribut yang diperlukan pada saat kita melakukan upacara bendera. Ada yang belum pernah ikut apel upacara bendera? Ada? Angkat tangan. Siapa? Banyak yang belum ya, banyak yang belum tahu gimana kita berdiri lama ya. Kita berdiri lama upacara itu juga melatih fisik kita, tubuh kita kuat ya untuk berjemur, untuk berdiri lama. Apalagi kalau anak-anak nanti mengikuti yang namanya apel bendera 17 Agustus. Nah, itu sangat lama. Jadi jangan sampai baru 1 menit atau 2 menit berdiri udah pingsan.
Jangan sampai seperti itu ya. Itu juga melatih ketahanan fisik kita. Ya, ya begitu. Baik, Yanda lanjut lagi. Poin nomor 9. Poin nomor 9 yaitu melapor pada guru piket apabila ada guru yang belum hadir pada waktunya saat jam pelajaran. Nah, di sini anak-anak ketika kondisi normal, bila sudah waktunya, sudah jam pelajaran dimulai, bila gurunya belum datang juga, silakan ketua kelas atau wakilnya bisa ke ruang guru mencari guru piket atau menanyakan ke yanda bundanya mengenai guru mata pelajaran yang mengajar di dalam kelas itu. Kalau belum datang ya dicari dulu ya. Kalau memang terlalu lama datang, ditanya apa memang guru tersebut tidak hadir atau memang ada sesuatu yang memang harus dilakukan sehingga tidak bisa hadir pada saat jam pelajaran. Begitu. Jadi intinya anak-anak kalau memang gurunya belum hadir di kelas, bisa cari ke ruang guru, ditanyakan. Baik, untuk selanjutnya nomor 10 yaitu melaksanakan tugas yang diberikan madrasah. Jadi intinya sama yang tadi ya, pada poin nomor 1. Itu semua kegiatan madrasah anak-anak harus melaksanakan dengan rasa tanggung jawab, bersedia. Ya. Di sini anak-anak dipupuk untuk bersikap tanggung jawab, disiplin, dan percaya diri pertama. Jangan malu, jangan takut kalah. Kalah itu biasa, yang penting kita sudah berusaha. Ya, seandainya ada lomba-lomba, kalau memang Anda tidak ditunjuk, berarti itu ada kelebihan dari Anda sendiri. Wah, saya ditunjuk sama yanda bundanya untuk mengikuti lomba ini. Jadi saya harus berusaha belajar lagi. Kalah menang itu tidak penting. Ya, kalaupun jadi juara itu adalah bonus. Ya, yang penting anak-anak sudah berusaha. Yang penting intinya kesuksesan itu butuh proses, tidak langsung. Umpamanya kita mie instan. Ini namanya mie instan, tapi buat mie instan ini, mie goreng ini perlu namanya direbus dulu baru bisa dimakan. Ya, tidak namanya mie instan, tapi tidak boleh langsung dimakan. Kalau buat mie goreng atau mie rebusnya, pasti direbus dulu baru dicampur bumbu, entah itu diaduk baru dimakan. Tidak memungkinkan mie instan dibuka langsung dimakan. Gitu. Jadilah kesuksesan itu butuh proses. Jadi anak-anak kalaupun mengikuti lomba ditunjuk oleh madrasah, ikutin dengan baik. Tidak perlu takut, tidak perlu malu. Ya, belajar percaya diri. Tumbuhkan rasa percaya diri. Jadi kalau anak-anak percaya diri meningkat, otomatis kecerdasan juga akan meningkat. Intinya juga belajar. Gitu. Baik, kita lanjut poin nomor 11 ya. Menjaga nama baik diri dan alma mater. Nah, ini menjaga nama baik diri. Jadi ini kita bicara dalam kondisi normal ya anak-anak ya. Bila anak-anak menjaga nama baik diri dan nama baik alma mater, anak sekolah di mana? Nanti tanya biar tidak anak-anak, oh sekolahnya ini jelek, jangan menjelekkan sekolah, nggak boleh. Karena itu akan jatuh pada anak-anak sendiri, itu nggak boleh.
Jaga nama baik diri. Nah, ini kita keluar sedikit, nama baik keluarga ibu bapaknya juga dijaga. Kalau di lingkungan sekolah, nama baik sekolah juga harus dijaga. Nama baik diri juga harus dijaga. Ya, jangan sampai hal-hal yang buruk anak ceritakan di luar. Itu juga akan berdampak pada anak-anak sendiri. Jadi, intinya hal buruk itu dihilangkan. Sedikit-sedikit dihilangkan. Kalau memang tidak bisa, sedikit-sedikit dulu. Langsung itu yang bisa ya alhamdulillah. Kalau yang sulit ya sedikit-sedikit. Ya, dijaga nama baik diri dan sekolahnya. Gitu. Baik, untuk yang nomor 12 itu menjaga inventaris kelas. Menjaga inventaris kelas yaitu apa yang ada di kelas. Umpamanya penggaris, penghapus, spidol, apapun yang ada di kelas. Untuk alat tulis kelasnya tolong dijaga. Kalau seandainya ada penggaris atau spidol, penggaris yang dipatahkan itu anak-anak wajib menggantinya. Ya, kalau anak-anak mematahkan penggaris yang ada di kelas, anak-anak wajib menggantinya. Intinya merusak inventaris kelas, anak-anak wajib menggantinya. Entah itu penghapus, spidol, penggaris. Nah, itu. Ya. Jadi tolong dijaga dengan baik. Untuk poin nomor 13 yaitu menjaga kesopanan dalam berpakaian dan penampilan. Nah, di sini yang Anda tekankan yaitu dalam berpakaian, anak-anak harus berpakaian dengan sopan. Ya, terutama maaf yang perempuan. Berpakaianlah yang sopan. Kalau pakai maaf untuk yang pakai kerudung menutupi bagian depannya, jangan sampai rambutnya kelihatan. Untuk rambut, untuk yang perempuan itu jangan sampai terurai. Ya, kalau bisa rambutnya diikat, diikat biar tidak terurai. Kalau yang punya rambut panjang biar tidak terurai, biar tidak kelihatan. Ya, pakaian yang sopan. Pakaian yang sopan adalah maksudnya tidak ketat, tidak transparan. Jadi begitu. Tidak ketat, ya. Ngepres banget di body kan gak bagus juga, susah geraknya, kan begitu anak-anak ya. Ya, untuk penampilan dan kesopanan, saya kira anak sudah paham apa yang Anda sampaikan tadi. Ya, penampilan dan juga penampilannya ini terutama jangan memakai perhiasan yang berlebihan. Ya, ke sekolah memakai emas satu renteng apa tuh? Ya, di jari-jarinya, di gelangnya. Apalagi nanti di hidungnya, jangan sampai seperti itu ya, nggak boleh. Diusahakan jangan memakai perhiasan ke sekolah, ya, dilarang. Kalaupun anak mau pergi di luar jam sekolah atau di rumah mau jalan-jalan sama keluarga, itu dipersilakan, tergantung dari orang tua masing-masing ya. Untuk di sekolah itu anak-anak dilarang memakai perhiasan karena kehilangan bukan tanggung jawab dari pihak sekolah ya, jadi tanggung jawab sendiri. Jadi yang saya sarankan anak-anak tidak memakai perhiasan ke sekolah. Baik, untuk yang nomor 14 yaitu menjaga kerukunan kelas dan suasana kekeluargaan antar siswa. Jadi anak-anak harus saling menghargai temannya. Dilarang saling membuli atau mengejek temannya. Umpamanya ada temannya yang kurus atau temannya yang gemuk. Itu diejek, dibully.
macam-macam, atau ada temannya yang memiliki kekurangan fisik, itu diejek, dibully, macam-macam. Jangan sampai seperti itu. Kalau sampai ada yang seperti itu, orang tuanya akan kami panggil. Ya, kami akan surati, kami panggil orang tuanya. Jangan sampai anak-anak berbuat hal-hal seperti itu. Kita harus saling menjaga kekeluargaan, kerukunan antar teman, ya. Saling menghargai. Walaupun dia gimana. Jangan sampai wajahnya jelek, jangan sampai seperti itu. Dia gendut, dia kurus. Dilarang berbuat atau mengucapkan hal-hal yang menyinggung perasaan teman. Ya, saling menghargai. Sama kakak kelasnya atau sama temannya. Baik, yang terakhir yaitu mengenai rambut. Nah, di sini pada saat ketika jam pelajaran, ketika anak masuk sekolah, rambut harus dirapikan. Tidak boleh ada yang panjang. Untuk putri, usahakan rambutnya diikat. Ya, diikat, tidak boleh terurai. Dan khusus untuk putra, yang putra terutama ya, yang panjang-panjang rambutnya. Kalau peringatan 1 dan peringatan kedua tidak dihiraukan, mohon maaf. Ya, mohon maaf untuk peringatan kedua tidak dihiraukan dan peringatan pertama dan peringatan kedua tidak dihiraukan. Mohon maaf Ibu Bapak yang di rumah, kami dari MTS Kalipa, untuk yang ketiga kalinya itu kami langsung cukur di sekolah. Ya, kami langsung potong rambutnya di sekolah. Harus diterima dalam keadaan apapun, karena itu sudah diberi peringatan. Peringatan pertama dan yang kedua. Bila sudah tidak diindahkan, tidak ditanggapi, anak-anakku semua yang putra terutama dipotong di sekolah. Ya, jangan sampai nangis nanti ngadu sama orang tuanya rambutnya dipotong. Papa, mama, rambut saya dipotong. Padahal gimana? Sudah diberi peringatan. Peringatan pertama, peringatan kedua sudah dikasih tahu. Dan yang ketiga kalinya tidak perlu kami kasih tahu lagi, langsung eksekusi, dipotong di tempat ya. Jadi seperti itu yang Anda harapkan pada saat sudah masuk sekolah, rambutnya rapi semua. Yang putra rambutnya dipotong, yang panjang rambutnya dipangkas ya, biar rapi. Nah, maaf, seperti ini boleh, yang putra boleh, seperti Anda boleh ya. Kalau terlalu panjang juga nggak boleh. Ya, ini kan mulus ya. Oke. Baik, adapun tujuan yang terakhir. Adapun tujuan dari apa yang Yanda sampaikan tadi, anak-anak semoga bisa menerapkannya di sekolah nanti. Ya, tujuannya adalah mengarahkan siswa bertindak disiplin. Anak-anak harus disiplin. Kapan kita disiplin? Terapkan dari sekarang kalau memang belum bisa menerapkan disiplin itu. Disiplin bangun pagi, disiplin apa yang menjadi kewajiban kita sebagai siswa. Nah, kemudian yang kedua, menanamkan pendidikan budi pekerti. Nah, gimana cara kita menghargai, menghormati orang lain, menghargai orang lebih tua, menghargai sesama. Ya, jadi jangan sampai acuh, tidak peduli sama temannya, sama orang lain. Mungkin contoh kecil ya. Jadi seandainya ada begini, orang tua, seandainya orang tua di jalan yang kesulitan menyeberang, ya, kemudian kebetulan anak-anak lari pagi, kemudian ketemu orang tua mau nyebrang jalan di lampu merah. Nah, kalau sebisa mungkin kita bantu,
Ya, bantunya gimana? Yang bantunya cukup dituntun aja. Jangan sampai digendong, nggak kuat kan? Dituntun aja sampai ke seberang jalan. Nah, itu sudah pahala dapat. Nah, budi pekertinya juga sangat baik. Ya, jadi tumbuhkan budi pekerti hal-hal baik dari diri sendiri. Kemudian yang ketiga, melatih siswa untuk menghormati orang lain. Nah, ini sama dengan poinnya di nomor 2. Jadi, anak-anak harus belajar menghormati orang lain, menghormati diri sendiri, orang lain, keluarga, dan semuanya. Ya, apalagi kita di Indonesia yang memiliki berbagai macam suku, agama, ras. Jadi, kita belajar menghormati. Baik, yang nomor selanjutnya yaitu membina sifat kekeluargaan. Membina sifat kekeluargaan maksudnya di sini adalah kita antar teman di sekelas. Jadi sampai kita berantem atau bertengkar dengan maksudnya hal kecil dipakai berantem. Ya, usahakan bila ada masalah kita bicarakan sama temannya, kenapa begini, ya sharing sama temannya, jangan sampai cuek-cuekan, apalagi bermusuhan teman di kelas, itu nggak bagus. Musuhan sama teman, musuhan sama kakak kelas atau siapa, jangan sampai punya musuh, ya usahakan punya teman yang banyak, ya relasinya banyak. Kemudian yang terakhir yaitu membentuk pribadi yang bertanggung jawab. Jadi seperti yang Anda katakan tadi, anak-anak belajar bertanggung jawab menjadi siswa, untuk kalian menjadi siswa. Ya, ketika diberikan tugas, anak-anak harus mengerjakan tepat waktu. Hari ini dikasih tugas, hari ini juga harus dikumpul. Jangan nunggu besok, dan besok. Takutnya lupa. Ya, kerjakan sekarang, jangan terlalu mungkin ada yang suka main game. Tinggalkan dulu sementara, kerjakan kewajibannya dulu. Mengerjakan tugas, itu adalah tanggung jawab anak-anak. Nah, baik, semoga semua apa yang Anda sampaikan tadi, anak-anak bisa menerapkannya mulai dari sekarang sampai selanjutnya. Baik, demikian dari Anda. Semoga apa yang Anda sampaikan tadi menjadi ilmu buat anak-anak. Ya, Anda tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk istirahatnya nanti mulai lagi kita pukul. Baik, kita nanti masuk lagi pada pukul 10.40 ya, anak-anak ya. Jadi untuk sekarang bisa meninggalkan.